Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai Bapak Ibu sekalian, peserta kos Guru Indonesia Emas, semoga sehat selalu, bahagia bertemu kembali pertemuan kita yang ke-8 mengikuti Guru Coach Indonesia Emas. Oke, sebelum acara kita dimulai, kita berdoa bersama. Doa selesai. Oke, Bapak Ibu semua, apakah tugas-tugasnya sudah selesaikah dikerjakan? Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, silahkan ketik di kolom chat angka 1, dan yang belum selesai mengerjakan, silahkan ketik angka 0. Oke, oke, oke. Terima kasih semuanya sudah mengerjakan, berarti Bapak Ibu semua sudah paham dengan tugas-tugas kita. Apakah Bapak Ibu guru masih mengingat dari materi kita yang sebelumnya? Soft skill apa yang telah kita pelajari? Silahkan ketik di kolom chat. Ya, ya betul betul. Soft skill mendengar. Jadi mendukung. Betul Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah mengerti, sudah paham. Sebelum kita memasuki materi, Bapak Ibu siapkan dulu catatan-catatan kecilnya yang sudah siap, minuman hangat atau minuman kita atau minuman dingin supaya Ibu lebih semangat mengikuti kegiatan kita kali ini dari awal sampai akhir. Apakah Bapak Ibu guru sudah siap? Izinkan saya menggunakan atau berbagi slide PowerPoint. Ya, sudah nampak Bapak Ibu? Jadi pertemuan kita kali ini adalah tentang soft skill mendengar. Oke. Pertemuan kita yang ke-8 yaitu adalah mendengar. Apa itu mendengar? Jadi nampak pada layar seorang coach bertemu dengan kliennya sedang berbincang. Jadi mendengar adalah segala cara, gaya, dan upaya yang dilakukan oleh coach untuk memahami, yaitu tujuan, nilai-nilai, keyakinan, pemahaman, persepsi dan emosi, komunikasi dan aksi, dan strategi yang dimiliki oleh klien. Jadi mendengar adalah segala cara, gaya, dan upaya yang dilakukan oleh coach untuk memahami tujuan, nilai-nilai, keyakinan, pemahaman, persepsi, dan emosi, komunikasi, dan aksi strategi yang dimiliki oleh klien. Mengapa mendengar itu menjadi penting atau sangat penting? Mendengarkan itu harus secara lengkap, kemudian harus secara jelas, kemudian harus berkualitas, kemudian memiliki emosi, kemudian harus memiliki mimpi, kemudian memblok, kemudian mendrive atau mengarahkan, kemudian menghabit atau habit apa yang perlu dimiliki, atau habit apa yang telah dimiliki oleh klien. Jadi saya ulang, mengapa mendengar itu penting? Karena harus secara jelas, lengkap, berkualitas, memiliki emosi, memiliki mimpi, di blocks, di drive, dan habits. Kemudian ada 8 soft skill mendengar yang harus dikuasai, yaitu soft skill diam, aktif, dengan jeda. Jadi kita diam, tapi aktif dengan cara jeda mengamati klien.
Kemudian harus ada penjelasan dengan cara cek jelas dan lengkap. Kemudian harus ada kontak mata dengan klien dengan melihat kamera. Kemudian menyemangati klien dengan cara penyemangat keran bicara. Kemudian harus ada proses strategi. Kemudian ada pelacakan logika dan mendengar terbalik. Dan yang ke-8 adalah dengar kerangka pikir. Jadi ada 8 soft skill ini yang harus dikuasai oleh klien. Jadi yang dikuasai oleh coach terhadap kliennya. Yang saya ulang, diam aktif dengan jeda, cek jelas dan lengkap, kontak mata atau kamera, kemudian menyemangati keran bicara, kemudian dengar proses strategi, pelacakan logika, mendengar terbalik, kemudian dengar kerangka pikir. Apa itu diam aktif dengan jeda? Jadi diam aktif dengan jeda adalah ketika coach diam, mendengarkan dengan aktif pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku klien dan memberikan jeda diam sebelum melakukan reaksi berikutnya atau memberikan pertanyaan berikut. Jadi diam aktif jeda itu ketika coach diam mendengarkan dengan aktif pikiran, perasaan, ucapan, perilaku klien, dan memberikan jeda diam sebelum melakukan reaksi berikutnya atau memberikan pertanyaan berikutnya. Kemudian ada cek kejelasan dan kelengkapan. Jadi apa itu cek kelengkapan dan kejelasan? Adalah ketika coach memberikan pemahaman dirinya tentang ekspresi atau pernyataan klien yang belum jelas atau belum lengkap. Jadi coach ini memeriksa pemahaman dirinya atau tentang ekspresi atau pernyataan klien yang belum jelas atau lengkap. Apa itu kontak mata? Apa itu kontak mata atau kontak kamera? Adalah ketika coach melakukan kontak mata kepada kliennya pada saat offline atau kontak kamera pada saat melakukan online untuk melihat, mendengarkan pikirannya, perasaan, ucapan, dan perilaku klien. Jadi Bapak Ibu ketika ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan silahkan raise hand atau open mic ketika ada hal yang belum lengkap atau ada hal yang mau ditanyakan silahkan raise hand. Oke, saya lanjut. Apa itu penyemangat keran bicara? Penyemangat keran bicara adalah ketika coach menyemangati klien untuk terus membuka keran bicara dengan mengucapkan ekspresi sebagai berikut. Oke. Yes. Baik. Jadi dengan ucapan-ucapan ini akan menyemangati klien dengan terus membuka keran bicara sehingga klien merasa disemangati sehingga mereka terus berbicara atau membuka keran bicara mereka dengan ucapan-ucapan seperti oke, yes, baik. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, ada hal yang perlu ditanyakan atau ada hal yang perlu diklarifikasi atau ada hal yang perlu dikonfirmasikan, silahkan raise hand atau open mic-nya secara langsung. Saya kira tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Jadi mendengar adalah hal yang perlu dimiliki oleh coach. Jadi soft skill mendengar ini sangat dibutuhkan sehingga klien merasa dihargai, klien merasa dibutuhkan sehingga mereka secara terbuka, secara emosi mengungkapkan permasalahan mereka sehingga mereka mampu menemukan
sumber daya yang dimiliki dan menemukan tujuan sendiri sehingga coach itu begitu begitu asik sehingga ada ada semangat untuk mengikuti pertemuan berikutnya. Bagaimana tugas-tugasnya Bapak Ibu tetap dikerjakan, terus mengulang video ini, diulang sehingga Bapak Ibu sudah mampu menggunakan skill-skill dengan teknik yang dikuasai. Sampai Bapak Ibu sampai di sini, saya tutup dengan ucapan, kita berdoa dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup kursus ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.